Hey, jumpa lagi di Enometa. Nah, kali ini saya bukan akan bermain gitar, bukan. Jadi di sini saya ingin bawakan tentang topik pada hari ini yang saya bawakan yaitu hyperparathyroidism. Saya taruh gitar dulu ya. Ya, kembali ke laptop. Jadi di sini saya akan bahas tentang hyperparathyroidism, ya. Kita mulai dari ilustrasi kasus. Jadi di sini ada seorang wanita usia 67 tahun dengan defisiensi vitamin D dan pergi ke dokter bermaksud untuk kontrol untuk tindak lanjut dari osteopenia. Nah, di sini tidak ada riwayat fraktur ya, baik pada tulang belakang maupun riwayat keluarga dengan osteoporosis. Namun pada hasil BMD terbaru didapatkan T-score minus 7,5 dan minus 2 pada leher femoralis. Dan di sini pasien rutin untuk konsumsi kalsium dan vitamin D. Dan pasien relatif tidak ada keluhan, jadi menyangkal adanya nyeri tulang, kemudian riwayat batu ginjal, anoreksia, perubahan konsentrasi, dan lain-lain. Dari hasil laboratorium kita dapatkan ternyata ada peningkatan serum kalsium ya, kemudian juga ada peningkatan serum parathyroid hormon dan peningkatan ekskresi kalsium urin. Nah, dari sini timbul pertanyaan, kira-kira pasien ini sakit apa ya? Jadi etiologi apa penyebab hiperkalsiemia pada pasien ini? Kemudian bagaimana tata laksananya? Nah, di sini kita akan belajar tentang parathyroid, terutama hiperparathyroid. Nah, jadi masalah pasien dulu. Tadi kan hiperkalsemia. Nah, hiperkalsemia yang berkaitan dengan parathyroid, kita lihat di sini ada hiperparathyroidism primer, kemudian familial hiperkalsiurik hiperkalsemia, dan juga hiperparathyroid sekunder. Nah, di sini kita lihat yang membedakan antara yang A dengan yang C, yaitu primary hiperparathyroid dengan familial hipokalsiurik hiperkalsemia, itu didapatkan adanya pada yang FHH atau familial hipokalsiurik hiperkalsemia itu adanya penurunan sekresi atau penurunan ekskresi dari kalsium pada urin. Namun pada pasien kita dapatkan peningkatan ya, jadi bisa kita singkirkan. Jadi tinggal parathyroid primer atau hiperparathyroid sekunder. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih hormon parathyroid itu. Jadi hormon parathyroid itu adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar parathyroid, ya, yang tujuannya adalah untuk menjaga kadar kalsium di dalam darah. Nah, di mana letaknya? Jadi letaknya ada di tiroid ya, letaknya di tiroid. Kalau kita lihat dari gambaran dari belakang, dari posterior, ada 4 kelenjar parathyroid ya, ada yang di atas ada 2, kemudian di bawah ada 2. Kemudian kerjanya sendiri ya, dia akan meningkatkan atau memobilisasi kalsium dari tulang menuju ke dalam darah. Kemudian juga menurunkan pengeluaran kalsium di ginjal, jadi dia meningkatkan absorpsi kalsium di ginjal. Kemudian dia juga membantu mensintesis vitamin D di ginjal untuk meningkatkan absorpsi kalsium di dalam usus, nanti akan meningkatkan kalsium di dalam darah. Jadi kalau ini berlebihan ya, jadi parathyroidnya berlebihan atau namanya hiperparathyroid ya, berarti nanti yang terjadi adalah hiperkalsemia ya. Jadi ini tadi. Nah, untuk yang primer sendiri itu disebabkan karena peningkatan sekresi dari kelenjar parathyroidnya. Dan ini cukup jarang sekali kejadiannya, yaitu sebesar 0,2%, dan kebanyakan terjadi pada pasien usia lanjut ya, lebih dari 60 tahun. Kemudian etiologinya paling sering sebenarnya adalah tumor. Nah, untuk tumornya bisa dibagi menjadi tumor jinak, yaitu adenoma, maupun hanya peningkatan peningkatan pemulahan sel atau hiperplasia juga dari kelenjar parathyroidnya, ataupun yang jarang di sini ada keganasan pada kelenjar parathyroid, ya, tapi jarang. Nah, ini juga tumor parathyroid dikaitkan dengan kejadian multiple endocrine neoplasia. Nah, kebanyakan lebih dari 85% atau sekitar 85% itu tanpa gejala. Ya, jadi makanya jarang sekali kasus ini. Dan kalaupun bergejala, manifestasi paling sering itu adalah batu ginjal. Dan terapinya bagaimana? Terapinya ya dilakukan pengambilan atau eksisi dari kelenjar parathyroidnya. Nah, kira-kira apa pasien-pasien yang atau kriteria pasien yang
dapat dilakukan ekskresi paratiroid. Yang pertama itu adalah serum kalsiumnya lebih tinggi 1 mg per desiliter dari batas atas kalsium darah normal. Kemudian ada indikasi tulang juga, ya, yaitu adanya osteoporosis dan adanya fraktur pada vertebra. Kemudian indikasi ginjal, ya didapatkan adanya penurunan filtrasi ya dari ginjal. Kemudian adanya peningkatan ekstraksi dari kalsium urin, yaitu lebih dari 400 mg per 24 jam, dan adanya tanda-tanda batu ginjal. Dan ini yang terakhir ya, jadi usianya kurang dari 50 tahun. Nah, pembedahan tidak dianjurkan jika banyak resiko daripada manfaatnya. Kemudian jika pasiennya menolak, itu juga tidak kita anjurkan untuk operasi. Kemudian situasi lain yang menyebabkan pasien tidak bisa operasi, yaitu adanya kehamilan, ya, pertama. Kemudian adanya kelainan leher yang menyebabkan sulit operasi. Kemudian adanya kelumpuhan pita suara dan harapan hidupnya pendek. Nah, untuk pasien-pasien ini biasanya dilakukan pemeriksaan BMD ulang tiap 1-2 tahun. Dan juga pemeriksaan laboratorium untuk kalsium, kemudian paratiroid, vitamin D, dan lain sebagainya itu setiap tahun. Nah, untuk pasien ini tidak dianjurkan pembatasan asupan kalsium, namun memang kita harus berikan vitamin D supaya mencukupi. Nah, tadi kita bicara yang primer, ini kita bicara yang sekunder. Nah, sekunder ini biasanya paling sering terjadi pada pasien gagal ginjal kronis atau CKD, chronic kidney disease. Ya. Ini disebabkan karena adanya peningkatan kadar fosfat pada pasien CKD yang menyebabkan peningkatan dari fibroblast faktor 23. Nah, ini yang akan menyebabkan adanya resistensi terhadap hormon paratiroid dan penurunan vitamin D yang menyebabkan terjadinya hipokalsemia. Nah, karena hipokalsemia ini, maka terdapat stimulasi berlebihan dari kelenjar paratiroid untuk mekanisme kompensasi. Namun, karena stimulasi berlebihan ini itu menyebabkan adanya pembesaran dari kelenjar paratiroid. Nah, ini ya tadi ya yang primer dan sekunder dibedakan berdasarkan penyebab pertumbuhannya. Kalau yang primer itu disebabkan karena otonom, jadi karena kelainan dari kelenjar itu sendiri, misalnya tumor, kanker dan lain sebagainya. Sedangkan yang sekunder itu karena penyebab luar. Kalau pada CKD ini terjadi hipokalsemi sehingga ada mekanisme kompensasi untuk meningkatkan paratiroid, namun karena itu terjadi pembesaran kelenjar paratiroid. Nah, kalau yang pada primer ini otonom, sifatnya karena dia otonom mungkin tidak reversible. Tapi pada yang sekunder, karena penyebabnya penyebab luar, jika ditangani, maka ada kemungkinan reversible atau bisa kembali normal. Nah, untuk terapi hiperparatiroid sekunder sendiri pada gagal ginjal kronis tadi disebabkan karena hiperfosfatemia. Maka cukup kita batasi fosfatnya dan kita turunkan kadar fosfatnya untuk supaya mencegah terjadinya hiperparatiroid sekunder, yaitu dengan diet rendah fosfat, kemudian penggunaan fosfat binder, dan pemberian vitamin D. Nah, tadi sudah kita bahas hiperparatiroid primer dan sekunder. Nah, kira-kira kita bisa menjawab, kira-kira apa sih penyebab hiperkalsemia pada pasien ini? Pasien tidak mengalami gagal ginjal, kemudian peningkatan ekskresi dari urin di ginjal, dan peningkatan paratiroid serta kalsium. Maka kita bisa cukup yakin ya menjawab bahwa pasien ini terjadi suatu hiperparatiroid primer. Nah, kemudian bagaimana tata laksananya? Nah, tadi apakah pasien ini masuk dalam kriteria operasi atau tidak? Kita lihat. Ternyata pasien masuk dalam kriteria operasi, yaitu adanya konsentrasi kalsium serum lebih dari 1 mg batas atas. Nah, tadi kan batas atasnya 10, sehingga kalau ini pada pasien kita dapatkan 11,2. Jadi ini indikasi pertama. Dan yang kedua, didapatkan kalsium urin yang ternyata juga lebih dari 400 mg per hari, yaitu 450 mg pada pasien ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang hiperparatiroid. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan membantu.